Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardila Iga Puspita. Saya berasal dari kampus IAIN Kendari, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis tingkat kesehatan bank dengan mempresentasikan hasil tugas UAS saya, yang dimana ada 3 soal yang diberikan dan akan saya jawab, dimana 3 soal tersebut, yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang transparansi dan kualitas data bank syariah. Kemudian soal yang kedua, menurut Anda bagaimana tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun secara konsolidasi. Dan soal yang ketiga, jelaskan hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Baiklah, dari ketiga soal tersebut langsung saja saya akan menjawabnya. Jawaban soal yang pertama yang saya ketahui yaitu transparansi informasi kepada nasabah. Yang dimaksud adalah berupa penyimpanan mengenai informasi apa saja yang harus diketahui oleh nasabah mengenai suatu produk, yang bertujuan agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai produk tertentu. Prinsip transportasi yang ditandai dengan terjadinya informasi itu tepat waktu, relevan, dan akurat bagi para pelaku pasar, dan merupakan salah satu syarat agar disiplin pasar tersebut dan dapat berfungsi secara efektif. Nah, itulah tadi jawaban untuk soal pertama. Dan untuk soal yang kedua yang saya ketahui, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit syariah secara individual, yaitu yang pertama, penilaian bank itu secara umum syariah itu wajib melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor, di mana faktor-faktor tersebut yang pertama profil risiko, yang kedua good corporate governance atau GCG, yang ketiga rentabilitas, dan yang keempat permodalan. Kemudian yang kedua, unit usaha syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 dengan cakupan penilaian faktor profil risiko itu telah dijelaskan tadi. Dan kemudian tata cara penilaian tingkat bank syariah dan unit syariah itu secara konsolidasi. Yang pertama, bank umum syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan adanya cakupan penilaian faktor-faktor, dimana faktor-faktor tersebut yang pertama profil risiko atau risk profile, dan yang kedua good corporate governance atau tata kelola perusahaan, yang ketiga rentabilitas, dan yang terakhir yaitu permodalan. Kemudian bank itu wajib menyiapkan hasil self assessment tingkat kesehatan bank, yaitu sebagaimana pada ayat 4 kepada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individual itu paling lambat pada tanggal 31 Juli, dan untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir itu bulan Juli, dan pada tanggal 31 Januari itu untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir itu bulan Desember. Dan yang kedua, untuk penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi itu paling lambat pada tanggal 15 Agustus, dan untuk penilaian tingkat bank posisi akhir itu pada bulan Juli, dan tanggal 15 Februari itu untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember. Itulah tadi jawaban untuk soal kedua. Dan untuk jawaban yang untuk soal ketiga yaitu mengenai pengawasan bank,
yang menurut saya yaitu pengawasan bank merupakan integral dari proses yang lebih luas dan terus-menerus. Biasanya itu mencakup pengawasan offsite dan pemeriksaan di tempat. Proses ini meliputi pembentukan kerangka hukum untuk sektor perbankan, penunjukan otoritas pengaturan dan pengawasan, definisi kondisi lisensi dan kriteria, dan diberlakukan peraturan yang membatasi tingkat risiko bahwa bank itu diperbolehkan untuk mengambil langkah lainnya yang diperlukan, termasuk pembentukan kerangka kerja untuk pelaporan kehati-hatian dan pengawasan offset dan pelaksanaan kegiatan ini diikuti dengan pengawasan di tempat. Kemudian proses analisis risiko bank secara umum itu risiko perbankan dikategorikan ke dalam 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu risiko finansial, yang kedua risiko operasional, yang ketiga risiko bisnis, dan yang keempat itu risiko peristiwa. Nah, risiko yang melekat dalam perbankan harus dikenali, dipantau, dan dikendalikan. Kemudian beberapa risiko keuangan itu dikendalikan ketika regulator itu menetapkan pedoman kehati-hatian untuk jenis tertentu dari sebuah pengeluaran. Kemudian efektivitas manajemen bank pada risiko finansial, pemantauan risiko, kemudian eksposur, dan sesuai dengan pedoman kehati-hatian. Pengawasan bank tersebut juga membentuk tulang punggung dari proses pengawasan baik tidaknya maupun di tempat. Nah, tanggung jawab pengawasan bank juga itu biasanya meliputi pada penerbitan dan penarikan lisensi perbankan pada eksklusif basis. Kemudian ada beberapa proses pengawasan bank, yaitu ada 3. Yang pertama, pengawasan bank di luar tempat atau offsite surveillance. Yang kedua, pemeriksaan bank di tempat atau on-site examination. Dan yang ketiga, konsolidasi pengawasan bank. Nah, jadi baiklah, itulah tadi hasil tugas UAS yang telah saya presentasikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.